Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati seluruh para dosen khusus dosen Bapak Ibu Ali SPDI MFL. Untuk ikhtisar, kami selaku pandu pengacara akan membacakan acara yang langsung. Pertama pembukaan, kedua langsung pengulasan dari makalah memahami hubungan logika dan usul fikih, terakhir penutup. Langsung saja, pertama mari kita buka acara kali ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Dengan harapan acara ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Masuk ke agenda yang kedua, yakni pengulasan materi yang mana hal ini akan disampaikan oleh sahabat kami, yakni saudari Laili. Kepadanya silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah telaah konsep qiyas. Al-qiyas adalah kata yang muncul dan digunakan dalam kajian ilmu-ilmu keislaman, khususnya ilmu mantik atau logika dan ilmu usul fiqh, sebagai dua disiplin ilmu yang memiliki fungsi dalam Islam. Kajian al-qiyas dalam ilmu mantik disebut juga silogisme, menjadi kajian penting karena ia menjadi sebuah metode perumusan kebenaran, yaitu dengan menggunakan metode penyimpulan tidak langsung, ibarat darah yang memberikan dan mengalirkan kehidupan. Al-qiyas menjadi instrumen penting dalam perkembangan ilmu. Tanpa al-qiyas, temuan-temuan pengetahuan baru akan menjadi pendek dan ilmu akan menjadi keaguman. Ini tentu kontraproduktif dengan ciri-ciri ilmu yang dinamis, produktif, tentatif, dan akumulatif. Aplikasi al-qiyas juga penting dalam kajian filsafat Islam. Sebagai kelanjutan dari ilmu kalam, kendati dengan pendekatan yang berbeda, filsafat Islam adalah metamorfosis dari ilmu kalam ketika ilmu itu bersentuhan dengan filsafat Yunani. Jika ilmu kalam dalam merumuskan kebenaran bermula pada argumentasi nakli, kemudian mencari pendukung dan penguat argumen rasional, maka filsafat Islam melalui jalur sebaiknya, yaitu merumuskan kebenaran bermula pada argumentasi rasional, kemudian mencari pendukung dan penguat argumentasi nakli. Secara umum, al-qiyas dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama qiyas hipotesis, yang kedua al-qiyas disyuntif, yang ketiga silogisme kategori. Dalam berbagai persyaratan di atas, al-qiyas bukanlah interpretasi atau perluasan makna, melainkan sebagai deduksi analogis. Sebab itu al-qiyas tidak sepenuhnya bisa disebut sebagai sumber hukum, karena sumber hukum hanyalah Al-Quran dan hadis. Al-qiyas lebih tepat disebut sebagai metode penemuan hukum baru yang bermula pada ketentuan nas yang dan karena itu pula para ahli menyetujui bahwa al-qiyas bukanlah proses pembentukan hukum baru, karena al-qiyas sejatinya hanyalah sekedar menemukan hukum baru sesuai dengan cara kerja deduksi analogis. Namun demikian, karena melalui al-qiyas diperoleh hukum baru, muncullah kesan bahwa al-qiyas adalah sumber hukum bersama Al-Quran, hadis, ijma', dan al-qiyas seperti muncul dalam karya-karya usul fiqh. Sudah. Bisa dipahami. Yang dibahas kali ini adalah membahas tentang ilmu qiyas, memahami hubungan logika dengan ilmu fikih, yang dimana dicantumkan barusan ada kata al-qiyas. Al-qiyas itu ada 3 bagian, entah saya lupa. Inti dari hukum orang Islam seperti itu katanya Al-Quran juga hadis. Jadi bukan sebagai patokan al-qiyas, cuma sebagai menjadi istilahnya tasbih kalau bahasa mantiknya itu. Bahkan ulama Aristoteles mengatakan man la ya'rifu bil mantiki la yusiqul mu'u. Seseorang ataupun orang yang hebat tidak bisa diakui
ilmunya kecuali memahami ilmu mantik. Ilmu mantik ini lebih pada ilmu kalam dan seperti itu ya. Mungkin sudah cukup ya. Mungkin B. Logika dalam bentuk kias. Dari beberapa temuan dapat diambil beberapa aspek hubungan antara ilmu mantik dengan ilmu usul fikih tentang konsep al-qiyas. Hubungan yang dimaksud di sini ialah adanya persamaan dan perbedaan serta faktor yang menyebabkan terjadinya persamaan dan perbedaan dari penjelasan tersebut dapat kita temukan beberapa persamaan di antaranya ilmu mantik dengan ilmu usul fikih tentang konsep kesamaan secara bahasa baik al-qiyas dalam ilmu mantik maupun al-qiyas dalam ilmu usul fikih sama-sama mengambil ke arti tek atau lazim. Al-qiyas dalam bahasa Arab yaitu kata al-mikyal, takaran, dan kata al-miksat, alat pengukur. Kesamaan itu terjadi karena kedua ilmu ini lahir dari rahim tradisi keilmuan Islam yang berbasis bahasa Arab. Kesamaan prinsip yang kedua, kesamaan prinsip, yaitu sama-sama menggunakan prinsip menyimpulkan tidak langsung melalui proses premisior dan premisi mayor tentang teknologi. Al-qiyas secara umum dalam ilmu mantik dan prinsip adanya persamaan di antara dua unsur yang disamakan, asal dan furu'. Dalam al-qiyas khusus dalam ilmu fikih, dengan demikian keduanya ini mempunyai prinsip yang sama, yaitu penyimpulan atau pemahaman yang secara tidak langsung, karena dasarnya dari hukum itu tetap berpatokan pada Al-Quran dan juga hadis. 3. Kesamaan proses menghasilkan, yaitu sama-sama menghasilkan pengetahuan baru sesuai dengan bidang keilmuan yang dikembangkan. Penerapan al-qiyas dalam ilmu usul fikih menghasilkan hukum baru, sedangkan dalam ilmu mantik menghasilkan ilmu baru, seperti itu. Yang keempat, sama-sama menggunakan penghubungan dalam perumusan keputusan ataupun kesimpulan yang baru, walaupun dengan menggunakan primer yang berbeda. Ilmu mantik menggunakan medium atau had ausat yang ada pada primis dan mayor, sedangkan dalam usul fikih menggunakan ilat sebagai sifat yang melekat pada asal yang jabal. Semisal contoh dalam khomer itu ya, bisa dicontohkan dalam khomer itu diambil bukan khomer, minuman yang asyarib, minuman yang mabuk itu bisa dihukumi haram karena dalam mantik itu disebut hak ausat, hukumnya mengambil dari Al-Quran itu. Tapi beda dengan usul fikih, dalam ilmu usul fikih itu disebut ilat karena ilmu usul fikih itu berpatokan pada pengetahuan, sedangkan dalam mantik itu khusus pada pada contoh, pada data seperti itu. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.